Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara yang terkasih, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa lambaikan tangannya dong bersama-sama dengan saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semuanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita membawa hati, membawa hidup kita mau lebih sungguh lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari kami, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan boleh berkati dan pelihara kami pada sampai hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ini kami anak-anak Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan urapi pribadi lepas pribadi. Kami mau membawa hati, kami membawa hidup kami mau lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Tuhan berkati juga sanak saudara kami yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tibakan mereka di tempat ini dalam keadaan sehat, sukacita yang daripada Engkau. Bahkan sanak saudara kami yang tidak dapat bergabung, jika mereka dalam keadaan malas, Tuhan tolong ketuk pintu hati mereka. Jika dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Agar di kemudian hari kami dapat berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak Tuhan, bahkan setiap kami yang mau melayani Engkau, Tuhan urapi pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semakin rendah dan Tuhan semakin tinggi. Dan kami siap memulai ibadah kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir bagi setiap kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Yesus, kami mengundang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lebih sungguh lagi membawa hati kita ke hadapan Tuhan. Mari kita sembah Yesus Sang Raja. Kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih bersuka cita lagi memuji nama Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan, kami dedikasikan pujian penyembahan ini hanya bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih yang siap bersorak memuji muliakan nama Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati sepanjang minggu ini boleh dong lambaikan tangannya bersama dengan saya. Haleluya. Ayo colek dulu kiri kanannya, katakan, ayo bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Sebab siapa yang boleh hadir di tempat ini, memasuki gerbangnya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Aku hari ini hari aku bersuka cita. Berikan tepuk tangan saudara yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari awal lebih sungguh lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia Mari kita nyanyikan lagu dari awal lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik saudara untuk Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia Lebih sungguh lagi katakan. dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih mau lebih bersuka cita untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita bebaskan diri kita, bebaskan roh kita, kita menari untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Haleluya. Berikan tarian saudara yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan
sukacita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Haleluya, dengan kasih Kristus saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersukacita datang ke hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami dengan anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita? Oke. Ya, kita bersyukur hari ini kita mau berdoa, tangannya dilipat, kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat pagi hari ini buat kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan anak sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan juga boleh memberkati kedua orang tua mereka sebagai wakil Tuhan untuk boleh mendidik mereka Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk boleh menuntun setiap anak-anak-Mu Bapa, untuk boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat sebentar kita mau bersekutu dengan firman-Nya. Terlebih dahulu kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kepada petugas kami persilahkan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau datang ke hadirat Tuhan, mau mengumpulkan sedikit persembahan kami yang dapat kami terima dari Tuhan. Karena Engkau berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan. Tuhan urapi setiap pekerjaan tangan kami, bahkan pekerjaan tangan orang tua kami. Bagi setiap kami yang dapat memberi sedikit yang boleh kami berikan, kiranya Tuhan gantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Bagi kami juga yang belum dapat memberikan, diurapi Tuhan, agar di kemudian hari kami dapat memberi semuanya untuk kemuliaan dan kerajaan Allah di bumi ini. Dan kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil kita mengangkat memberikan persembahan kita akan berpuji kita untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
Kau Allah yang berfirman, yang akan memulihkan setiap pribadi kami di tempat ini. Saat sebentar Tuhan, kami mau bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi juga hamba-Mu yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai supaya kami juga dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar kita semua Bapak Ibu luar biasa? Yang luar biasanya boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Boleh tos kiri kanannya katakan, saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan yang indah untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan ini untuk boleh beribadah. Saya percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga bersuka cita pagi ini boleh hadir dan boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan karena kuat gagah saya tapi karena kemurahan Tuhan. Dan izinkan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan judul firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, hari ini adalah penebusan Yesus memulihkan gambar Allah. Katakan gambar Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah topik yang keempat dalam bulan April ini. Karena ini minggu keempat, maka sebagaimana yang kita tahu bahwa subtema di bulan April ini adalah disalibkan dan dibangkitkan bersama Kristus. Di minggu pertama sejak Jumat Agung, minggu Paskah, minggu kedua, tiga, dan hari ini minggu keempat, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas firman Tuhan dengan topik yaitu penebusan Yesus memulihkan gambar Allah, yang mendukung subtema disalibkan dan dibangkitkan dengan Kristus. Maka saya ajak kita untuk boleh buka Alkitab kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 10, kita akan renungkan bersama-sama. Saya juga sudah siapkan di slide, boleh diperhatikan di layar kita. Firman Tuhan berkata bahwa yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang dengarkan firman Tuhan dan pelihara dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan apa Bapak Ibu? Iya, firman Kristus ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, dengan iman kita dengan sungguh-sungguh. 3, 2, 1. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Tema dari surat Kolose itu adalah Kristus sebagai kepala gereja atau gereja sebagai tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita baca dari pasal 1, pasal 2, Paulus mengatakan bahwa dulu ketika kita di luar Tuhan, maka kita ini adalah budak dosa. Nah, konsep itu terulang terus di Alkitab Bapak Ibu Saudara, khususnya perjanjian baru ya. Bahwa ketika hidup dalam di luar Tuhan, di luar kasih karunia, kita ini adalah budaknya dosa. Saya selalu katakan bahwa budak dosa itu adalah orang yang selalu ditundukkan, ditaklukkan oleh dosa. Namanya budak Bapak Ibu. Yang menjadi tuannya dosa. Tetapi dalam pasal 3 Paulus mulai menjelaskan bahwa kita tidak lagi seperti dulu. Dulu kita di luar Kristus, kita ini budak dosa, maka sekarang nih ketika kita ada di dalam Kristus, percaya oleh iman kita kepada Kristus, kita ini sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Dan dikatakan kita mengenakan manusia baru. Bapak Saudara, dalam bahasa aslinya ini teks ini mengenakan ini dalam artian seperti memakai jubah satu kali dan seterusnya. Jadi pakai jubah, manusia lama ini ditanggalkan, dilepaskan, dilemparkan, lalu dipakai manusia baru, dikenakan manusia baru, seperti seorang pakai jubah, dan itu terjadi satu kali untuk selamanya. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya sama Yesus nggak akan mungkin tinggalkan Yesus. Jadi kalau ada orang yang dulunya Kristen lalu dia berpindah agama, Bapak Ibu Saudara, berarti dulu dia belum jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Karena buktinya dia bisa mengingkari imannya, dia bisa menyangkal Yesus Kristus. Kalau dia dulu sungguh-sungguh orang Kristen, maka dia nggak akan pernah tinggalkan Yesus demi apapun juga. Karena mengenakan manusia baru itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan setelah kita mengenakan manusia baru, maka kita diperbarui. Terus menerus, ada kata terus menerus Bapak Ibu. Diperbarui, ini ada kontinuitasnya.
keberlanjutannya. Bahwa setelah kita pakai manusia baru ini harus diperbaharui terus-menerus. Sehingga apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Maka pada mulanya Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambar atau rupa Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam kitab kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu dikatakan bahwa gambar dan rupa Allah. Sebenarnya dalam teks Ibrani Bapak Ibu Saudara, gambar dan rupa ini bukan hal yang berbeda. Jadi sebenarnya penulis Ibrani kitab Kejadian itu ingin mengatakan begini, kita diciptakan menurut gambar atau rupa Allah. Memang gambar itu selem ya dalam bahasa Ibrani, rupa itu demut. Kalau dalam bahasa Latinnya gambar itu imago. Makanya kita bilang imago Dei, kita ini gambarnya Allah. Dei itu dari kata Deus Allah. Dei, imago Dei, kita ini gambarnya Allah. Nah, kalau rupa itu dalam bahasa Yunaninya, Latinnya itu kan similitudo, similarity, kesamaan, ya kan? Rupa Allah, kan kita dengar istilah itu Bapak Saudara, bukan similikiti, bukan. Similitudo Bapak Saudara. Jadi, saya katakan, saya nggak membedakan antara gambar atau rupa. Gambar atau rupa ini sama-sama saja Bapak Saudara. Itu artinya kita mencerminkan karakter Allah. Itu berarti bahwa manusia itu diciptakan dalam kemuliaan, dalam kekudusan, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Perhatikan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar rupanya, mereka ditempatkan Tuhan di Taman Eden dan punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan setiap hari bahkan anytime. Ya kan? Mereka boleh berkomunikasi dengan Tuhan, Saudara, Adam dan Hawa. Karena apa? Karena mereka adalah gambar atau rupa Allah. Namun masalahnya adalah dosa merusak gambar Allah pada diri manusia. Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar atau rupa Allah. Mereka punya hubungan dekat dengan Allah. Mereka diciptakan dalam kemuliaan Allah. Diciptakan dalam kebenaran Allah. Tapi toh mereka jatuh dalam dosa. Dan kejatuhan manusia dalam dosa itu yang merusak gambar Allah pada diri manusia. Manusia kehilangan kemuliaan. Manusia memiliki hubungan yang putus dengan Allah. Hati manusia menjadi gelap Bapak Ibu Saudara. Hidupnya dikuasai oleh dosa terus menerus. Maka kalau saudara baca setelah kitab Kejadian pasal 3. Lalu pasal 4, 5, 6, 7 sampai semua kitab-kitab dalam perjanjian lama. Itu menggambarkan betapa bejatnya, betapa jahatnya, betapa berdosanya, betapa gelapnya hati manusia. Ya enggak? Terjadilah incest dalam rumah tangga. Terjadilah pernikahan yang tidak benar, perzinahan sana sini. Ya maksudnya manusia seperti binatang, mohon maaf, yang tergambar dalam kitab Kejadian kan. Jadi Alkitab sebenarnya menekankan, ini loh manusia, lihat perhatikan, ini loh kalian ketika kalian jatuh dalam dosa, jahat, gelap. Kenapa? Udah rusak gambar Allah itu Bapak Saudara. Maka dosa itu, ingat saya ya, dosa itu tidak menghilangkan gambar Allah pada diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi dosa itu merusak gambar Allah itu. Gambar Allah pada diri manusia tidak hilang sepenuhnya karena dosa. Tapi rusak, hancur, tercemar. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya Injil mengatakan bahwa melalui penebusan Kristus di kayu salib. Gambar Allah yang rusak tadi pada diri saya, diri Bapak Ibu, dipulihkan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan ketika manusia jatuh dalam dosa betapa jahatnya mereka. Ganjaran mereka adalah kebinasaan kekal. Gak ada lagi selain kebinasaan. Harus dimurkai oleh Allah. Karena Allah kudus. Allah tidak mungkin berdamai dengan yang namanya dosa, kecemaran, ketidakkudusan. Tidak, Allah itu kudus. Maka umatnya pun harus kudus. Tapi karena dosa manusia telah rusak. Hilang kekudusan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Tapi Yesus turun dari surga jadi manusia. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, dia menjadi sama dengan, tapi dia tidak berbuat dosa. Ibrani berkata begini, kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, itu Yesus. Hanya iman Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan mau jadi manusia. Kalau agama lain berkata manusia jadi Tuhan, kan gak masuk akal. Yang masuk akal adalah Tuhan jadi. Maka kalau ada orang yang ragu, kok Tuhan bisa jadi manusia? Namanya Tuhan. Apakah gak mungkin dia jadi manusia? Yang dipertanyakan adalah kalau orang bilang gini, ada manusia jadi
jadi Tuhan, mencapai kesempurnaan, menjadi dewa. Itu gak make sense sih menurut saya. Kalau ada orang yang masih percaya dengan begitu tuh, ya itulah berarti gak masuk akal sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu, salib bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi salib itu mengembalikan kita manusia kepada tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaan Dia, diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dan itu harus dipulihkan kembali supaya kita boleh kembali punya relasi yang dekat dengan Bapa. Nah, salah satu caranya, satu-satunya cara maksud saya adalah dengan salib. Gak ada yang lain. Manusia gak bisa berbuat apa-apa untuk layak di hadapan Allah, untuk punya hubungan kembali dengan Allah. No, gak bisa. Mau sampai jungkir balik pun kita berdoa, Bapak Saudara, gak bisa itu membuat kita kembali dekat sama Allah. Kalau bukan karena Yesus Kristus yang memperdamaikan kita kepada Bapa di surga. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Saudara, 3 kebenaran penting tentang penebusan Kristus dan gambar Allah. Hari ini saya khotbah, saya agak bersifat narasi, Bapak Saudara, jadi saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir nanti supaya kita boleh mengerti. Yang pertama, bahwa tadi saya sudah katakan bahwa manusia diciptakan menurut apa, Bapak Saudara? Ayo kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita lihat bagaimana runtutannya. Runtutan dari kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa, Yesus tebus kita, lalu kita nanti kembali dipulihkan. Kita lihat Kejadian 1, 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab berkata yang Tuhan ciptakan hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi kalau ada orang bilang aku diciptakan begini oleh Tuhan, omong kosong. Alkitab berkata hanya 2, laki-laki atau. Jadi gak ada alasan kalau orang bilang, ya aku dari sononya begini, ya dari sananya begini aku. Memang agak-agak ya setengah gitu ya. Di tengah-tengah. Bapak Saudara gak ada itu ya, halo? Alkitab jelas berkata hanya ada laki-laki dan perempuan. Lalu mereka perempuan menjadi penolong bagi laki-laki. Lalu mereka memiliki hubungan pernikahan Adam dan Hawa. Makanya Adam itu dengan Hawa pasangannya. Adam jangan dengan Stephen. Hawa jangan dengan Susi. Hawa itu dengan. Sekarang kan banyak kan jeruk makan jeruk. Itu udah melanggar firman Tuhan, Bapak Saudara. Berdosa. Coba lihat kiri kanannya, itu Adam atau Hawa itu? Atau ada yang di tengah-tengahnya? Jadi saya katakan bahwa ketika Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, diulangi dalam ayat 26, ayat 27, bahkan Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 7, beberapa kali diulangi menurut gambar Allah, menurut gambar Allah. Bapak Ibu, artinya apa? Manusia itu adalah ciptaan tertinggi. Saya katakan dengan istilah manusia itu ultimate creation, ciptaan paling tinggi di antara ciptaan lain. Di hadapan Allah kita tetap ciptaan. Amin. Maka jangan ada orang sehebat di hadapan Allah. Tapi di antara ciptaan lain, kita ini ciptaan tertinggi, the ultimate creation. Karena apa? Hanya manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar atau rupa Allah. Binatang tidak diciptakan begitu. Contoh, ketika Tuhan ciptakan terang, apa kata Tuhan? Jadilah. Ketika Tuhan ciptakan binatang-binatang, apa kata Tuhan? Jadilah binatang. Di udara, di air, di darat. Ketika Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, apa kata Tuhan? Berfirmanlah Allah, maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Dan ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang gini gak? Jadilah manusia. Apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu? Dia ambil tanah kan? Dia bentuk manusia. Dia kasih Kejadian 2 ayat 7. Dari cara Tuhan ciptakan kita itu udah sangat beda dengan ciptaan lain. Kalau yang lain Tuhan hanya bilang gini, berfirman Tuhan, jadi terang, jadi. Jadi cakrawala, jadi. Jadi bintang-bintang, benda-benda di langit, jadi. Ketika ciptakan manusia, Tuhan ambil tanah. Dia bentuk, dia hembuskan nafasnya. Nah, karena kita ini mendapatkan nafasnya Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita itu adalah ciptaan tertinggi. Kita adalah gambar atau rupanya Allah. Kita punya akal budi, kita punya hati nurani, kita punya kemampuan untuk mengasihi orang, kita punya sifat-sifat moral. Ya kan? Maka makna gambar atau rupa Allah itu jangan pikir
berarti Allah itu seperti kita manusia. Enggak. Karena Alkitab berkata, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan Allah itu apa katanya Bapak Ibu Saudara? So, jadi Tuhan itu enggak punya tubuh fisik, bentuk fisik kayak kita ini loh. Tuhan enggak punya tangan, dia enggak punya kaki. Loh Pak, ada di Alkitab, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong katanya. Wajah Tuhan menyinari katanya. Itu dalam bahasa teologi itu namanya antropomorfisme. Di mana penulis Alkitab itu ngambil bentuk manusia, morfe, dari kata morfe, bentuk manusia untuk menggambarkan Allah supaya manusia itu bisa mengenal Allah gitu loh. Itu bahasa penulis Alkitab supaya kita tuh bisa mengenal Allah dengan bahasa manusia gitu loh. Karena Allah itu roh, dia nggak punya bentuk fisik seperti kita, Saudara. Hanya Yesus yang pernah jadi manusia. Allah Bapa nggak pernah jadi manusia kan? Ya nggak, Saudara? Roh Kudus pernah nggak jadi manusia? Jadi oknum Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini hanya Yesus yang pernah menjadi manusia. Iya kan? Maka natur Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Tapi Allah Bapa, Allah Roh Kudus nggak ada bentuknya, Saudara. Itu adalah roh. Maka gambar dan rupa Allah itu artinya kita itu mencerminkan karakter Allah. Ada beberapa pandangan. Saya setuju dengan pandangan ini. Satu pandangan yang mengatakan bahwa gambar atau rupa Allah itu adalah 3 hal. Yang pertama, merupakan ada aspek personalitas. Artinya apa? Manusia itu pribadi. Ada di sini yang bukan pribadi? Nggak punya kehendak? Manusia itu pribadi, manusia itu bukan robot. Itu maksudnya. Manusia itu bukan benda, Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia yang punya kepribadian. Karena Allah adalah pribadi. Kan makanya kita kan kalau sebut Allah kan pribadi Allah kan gitu ya. Karena Allah itu pribadi, Bapak Saudara. Dan yang kedua adalah aspek spiritual. Artinya apa? Manusia itu punya kemampuan untuk mengenal Allah karena dia gambar Allah. Maka binatang pun nggak bisa. Binatang nggak bisa mengenal Allah. Ada orang yang dibaptisnya anjingnya. Itu mempermainkan itu. Anjing dibaptis. Anjingku Kristen katanya. Ku baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Namun bukan Ciko, jadi Ciki. Ciki itu kan Kristen gitu ya. Bapak Saudara, itu konyol itu. Ada pendeta Bapak Saudara Surabaya itu, tahu nggak Saudara? Dia bilang semua makhluk harus dibaptis gitu kan ya. Dalam kitab Markus kan, Markus pasal 16 kan, baptislah semua makhluk katanya. Lalu dia bilang, berarti binatang pun harus dibaptis, tumbuhan pun harus dibaptis. Baptis kan tanda pertobatan. Orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat, yang kenal Tuhan, percaya sama Tuhan kan, baru dibaptis kan. Jadi nggak bisa kita bilang pohon jerukku mau dibaptis, dia kenal Tuhan. Dia kan nggak bisa kenal Tuhan karena dia bukan gambar Allah, nggak punya kemampuan untuk mengenal Allah gitu loh maksud saya. Hanya manusia yang bisa mengenal Allah, seperti saudara dan saya kan. Yang ketiga, aspek moralitas, artinya dalam diri kita itu ada dorongan untuk hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sejak-jaknya orang pasti tetap tahu mana yang baik, mana yang jahat gitu loh. Iya kan? Dia tahu bahwa membunuh itu jahat tuh. Dia tahu pasti, ada rasa bersalah di hatinya. Meskipun dia tidak orang Kristen gitu ya. Belum ada Roh Kudus di hatinya, tapi sebagai manusia yang adalah gambar Allah, ada aspek moral dalam hidupnya. Ada hukum moral dalam hatinya. Makanya saudara kan perhatikan, orang-orang yang gak kenal Yesus pun, yang gak kenal Tuhan pun masih bisa buat baik kan? Iya, karena mereka adalah gambar Allah juga yang punya itu tadi kesadaran akan dalam bahasanya Roma tuh, dalam bahasanya si Paulus tuh dalam kitab Roma pasal 1 itu dikatakan begini, sense of divinity, sensus divinitatif. Manusia itu punya kesadaran akan adanya Tuhan, adanya kesadaran moral, hukum-hukum moral dalam hatinya, berbuat baik. Itulah arti dari gambar atau rupa Allah. Makanya jangan kita berpikir bahwa gambar rupa atau rupa Allah berarti Allah itu punya bentuk seperti kita. Perhatikan ini Bapak Saudara. Ini waktu saya dulu masih muda. Tapi sekarang lebih cakep daripada ini kan ya Bapak Saudara ya. Seseorang bercermin di cermin yang bersih. Gak retak kacanya. Bagus gak Bapak Saudara? Bagus kan? Tapi karena dosa Bapak Saudara, kita ini harusnya memantulkan Kristus dalam diri kita. Memantulkan Allah dalam diri kita. Karena kita gambar atau rupa Allah. Tapi karena dosa, maka cermin itu jadi retak. Kita gak bisa lagi mencerminkan Allah. Kita gak bisa lagi memantulkan Kristus dalam hidup kita. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Karena apa? Udah retak. Karena dosa itu Bapak Saudara. Maka saya ajak kita, ayo kita renungkan dari bagian yang pertama ini.
Hargai dirimu sebagai ciptaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa putus asa. Jangan pernah merasa aku gak berguna, aku gak berharga. Ingat ya, Alkitab berkata tadi kita belajar, kamu, kita semua adalah gambar Allah, berharga di mata Allah. Katakan, pegang dadanya, katakan, aku hebat karena aku gambar Allah. Iya. Bapak Saudara, jadi kalau ada orang yang merendahkan kita, udah, gak usah pusing dengan pemikiran orang atau perkataan orang tentang kita. Amin Bapak Ibu. Karena bukan dia yang ciptakan kita. Yang ciptakan kita Tuhan, dan bagi Tuhan engkau berharga anakku. Jadi jangan mau kita terpengaruh oleh omongan orang yang dia juga sebenarnya Tuhan ciptakan juga, dia juga ciptaan. Kenapa dia mengatur-ngatur ciptaan Tuhan yang lain? Hargai dirimu. Amin Bapak Saudara. Sebagai ciptaan Allah. Nah yang kedua, hargai juga orang lain tanpa memandang status. Ingat saya katakan, semua orang itu adalah gambar Allah. Bukan hanya kita kan, semua orang. Baik dia orang percaya sama Tuhan atau belum percaya, mereka tetap gambar Allah. Hanya saja mereka belum mendapatkan kasih karunia Allah. Belum ditebus gitu kan ya. Hidup mereka masih dalam dosa. Maka kita sebagai orang percaya, orang Kristen itu harus tetap hargai mereka. Jangan saudara mentang-mentang saudara ibadah, rajin tiap minggu, saudara pelayanan, lalu saudara gak mau ketemu sama orang. Orang berdosa, najis. Bapak saudara itu kita merendahkan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kita rendahkan ciptaan Tuhan manusia lain, berarti kita merendahkan siapa? Hati-hati. Maka jangan ngejek orang ya. Lalu anak muda, hitam kali kau. Kedua, jangan membuli orang. Ingat, semua manusia itu gambar Allah. Kalau engkau bully mereka, berarti engkau sedang menyalahkan Tuhan. Jelek kali kau ya. Lalu kalian bilang gini, Tuhan menciptakan kau dengan jelek. Kan dengan begitu, dengan kata lain begitu kan? Kalau kita berkata dalam Kejadian 1 ayat 31. Tolong buka deh. Kejadian 1 ayat 31. Yuk lihat ya. Setelah Tuhan ciptakan semuanya termasuk manusia, Alkitab berkata begini. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat apa? Segala yang dijadikannya itu sungguh. Jadi saudara, saya bilang ke anak-anak yang mungkin dia merasa minder. Saya bilang, Dek, kau jangan kecil hati, kau jangan patah hati. Kau berharga di mata Tuhan, kau punya talenta dari Tuhan. Kalau orang-orang merendahkan kamu, gak usah pusingkan itu, gak usah dengarkan itu. Maka saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, mulai sekarang ayo bertobat ya. Jangan menghina orang, jangan merendahkan orang, jangan membeli orang atau memperlakukan orang dengan babi kau, anjing kau. Bapak Saudara kalau misalkan suami marah sama istri kan, kurang ajar kau, anjing kau, babi kau. Aduh, itu udah bilang, itu sudah memaki-maki Tuhan. Dan hati-hatilah orang-orang yang memaki Tuhan. Amin Saudara. Nah, apalagi Pak yang kita belajar dari poin pertama ini. Ayo gunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita ini gambar dan rupa Allah, maka kita harus pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 deh, tolong buka dulu. Efesus 2 ayat 10, apa kata firman Tuhan? Bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Di kelas saya pernah jelaskan kepada beberapa mahasiswa bahwa kata buatan ini dari kata Yunani poema. Poema itu diserap dalam bahasa Inggris menjadi poem tulisannya. Artinya puisi. Artinya kita ini buatan Allah, kita ini puisinya Allah. Ketika seseorang sastrawan membuat puisi, maka dia pasti membuat puisi itu dengan begitu indahnya. Iya kan? Dia pasti pikirkan baik-baik. Namanya puisi Bapak Saudara. Menjadi sesuatu yang indah. Jadi saudara kayak manapun mutu saudara sekarang ini, ingat ya, saudara itu puisinya Allah. Saudara itu indah di hadapan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik katanya. Maka melakukan pekerjaan baik ini adalah hidup kita ini mempermuliakan Allah. Saya selalu bilang, jangan mempermalukan Allah. Ingat kita itu harus mempermuliakan Allah. Jadi kita diciptakan bukan untuk hanya makan, tidur, kerja, kejar dunia. Tapi kita dipanggil untuk mempermuliakan Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik.
di kampusmu, di tempat kerjamu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkungan masyarakatmu, dimanapun engkau ada, tanyakan, apakah hidupku ini sudah mempermuliakan Allah atau justru mempermalukan Allah. Ayo kita belajar untuk apa? Hiduplah mempermuliakan Allah, karena kita ini gambarnya A. Yang kedua, tapi gambar Allah itu rusak, Bapak Saudara. Gambar Allah dirusak oleh dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dosa bukan hanya kita melanggar aturan, tapi dosa merupakan pemberontakan terhadap Allah. Ketika saya belajar dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ketika dikatakan dosa, dosa itu selalu sengaja. Makanya salah kita kalau berdoa gini, Tuhan ampuni dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Bahasa Alkitab selalu, dosa itu selalu sengaja. Sengaja memberontak kepada Allah karena hatinya jahat. Jadi jangan lagi doa, Tuhan ampuni dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Karena semua dosa itu pada dasarnya sengajanya kita. Karena memang hati kita udah jahat, sengaja itu semua. Aku hilaf, gak ada. Karena selalu Alkitab menggunakan kata-kata yang bersifat aktif. Dan istilah Yunani yang paling sering dipakai untuk dosa, hamartia kan Bapak Saudara. Hamartia itu artinya meleset, tidak tepat sasaran. Seperti panah ditembakkan ke papan target, panah itu tidak mengenai papan target. Dia meleset, itu namanya dosa. Semua yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, dosa. Menyontek waktu ujian, dosa atau enggak? Copy paste tugas waktu mengerjakan tugas, dosa atau enggak? Iya kan Saudara? Bohong kecil, dosa atau enggak? Dosa. Karena dosa itu pemberontakan katanya. Selalu memberontak. Karena memang dosa itu adalah hal yang kita sengaja karena hati kita ini sudah jahat. Dosa itu ingat Bapak Ibu Saudara, merusak hati kita, merusak pikiran kita, merusak kehendak kita. Dan yang paling penting adalah dosa itu merusak relasi kita dengan Allah. Dan relasi kita dengan manusia. Maka akibat dosa adalah hubungan dari manusia, hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia saling melukai, hati manusia jadi keras. Tadi saya katakan, dosa tidak menghilangkan gambar Allah, tapi dosa merusak gambar Allah. Manusia jatuh dalam dosa, tetap memiliki gambar Allah. Tetapi dalam kondisi yang ada teolog berkata begini, terdistorsi oleh dosa katanya. Terdistorsi. Saya minta tolong mungkin Kasmir bisa maju ke depan Kasmir. Ayo dengan segera yuk. Boleh lari? Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, ini arti terdistorsi. Coba ambil gitarnya, mainkan dulu clean ya. Bebas lagu apa? Ini gambar Allah yang belum rusak oleh dosa. Ini clean. Oke, mainkan satu lagu bebas. Terus. Iya. Bapak Saudara ini namanya clean. Inilah gambaran manusia tanpa gambarnya masih jelas, gambar Allah masih jelas, belum rusak. Distorsi, ini distorsi. Beda? Ini arti terdistorsi, rusak, jelek, terganggu. Tepuk tangan dulu untuk Kasmir, gitaris permata. Silakan duduk atau situ aja. Bapak Saudara perhatikan ya. Jadi karena dosa, maka hidup kita ini udah gambar Allah itu sudah terdistorsi, sudah rusak kayak tadi. Sudah terganggu, udah kacau. Maka apa yang kita lihat? Bapak Saudara, saya boleh pinjam uang satu dek? Ada uangmu dek? Yang tadi malam itulah. Yang merah itu. Oh udah biru ya? Oh udah beli bakso tadi malam. Gak apa-apa 10.000, 50.000. Apa yang sudah dikasih gak boleh diharapkan kembali. Bapak Saudara ini uang berapa? Tahu Bapak Saudara ya, begitu jauhnya padahal. Tapi suruh baca ini gak ngerti pasti, yang belakang sana. Suruh baca teks ini gak ngerti, tapi kalau lihat ini langsung tahu Bapak Saudara ya. Nah memang orang gila hanya paham uang sebenarnya kan ya. Yang lain dia gak paham, tapi kalau uang dia pasti, coba kasih uang sama orang gila, pasti dia mau. Kalau kasih pakaian mungkin dia gak mau, tapi kasih uang dia mau. Bapak Saudara ini uang 60.000, dan Bapak minta maaf ya, kalau uang ini saya rungok begini. Oke? Lalu saya injak.
Nanti Bapak ganti ya 10.000. Saya injak saudara. Saya tanya, masih ada nggak nilai uang ini? Kalau saya kasih masih mau? Mardan mau? Yakin? Lestari Loi mau? Karena apa? Kok lengket ya? Karena apa Bapak saudara? Karena nilainya nggak berubah. Gimana pun bentuknya, karena masih ada apa namanya? Ya masih ada ya benangnya gitu ya, masih ada nominalnya. Meskipun dia mungkin kotor sekalipun, dia diremuk sekalipun, dia diinjak sekalipun, ini tetap berharga. Sama manusia yang tadi rusak karena dosa tadi tetap berharga sebenarnya. Hanya saja keinginan kita selalu berbuat dosa. Untuk itu kita perlu dipulihkan. Karena kita masih berharga, meskipun kita rusak karena dosa, ini rusak. Tapi masih Tuhan datang ke dunia untuk apa? Memulihkan kembali yang rusak ini Bapak Saudara. Itulah misinya Tuhan Yesus. Itulah tugasnya Tuhan Yesus datang sama kita hari ini. Jadi apa yang kita renungkan? Jangan kompromi lagi dengan dosa ya Bapak Ibu Saudara ya. Halo? Jangan berdamai dengan damai-damai kita dosa ya, jangan. Jangan bermain-main dengan dosa. Orang sering bilang, nggak apa-apa lah, ini kan dosa kecil aja. Bapak Ibu, dosa sekecil apapun merusak hati, amin. Merusak hubunganmu dengan Tuhan. Saya selalu bilang, sebagai contoh. Kapal besar berlayar di tengah lautan. Lalu kapal itu mulai kemasukan air. Bukan karena banyaknya air di luar kapal itu, Bapak Saudara. Tapi air menenggelamkan kapal itu hanya karena ada lubang kecil. Air yang di luar tadi harusnya nggak menenggelamkan dia, masuk ke dalam kapal itu lalu Jadi jangan main-main, dosa sekecil apapun bisa menenggelamkan saudara. Bisa membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Ayo sekarang berhenti membenarkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Meskipun kecil ya, contoh kebohongan kecil, iri hati, kebencian, pornografi, malas secara rohani, malas ibadah lah, malas melayani Tuhan lah. Itu semuanya yang kita bilang, masih ada kok hari Minggu depan. Hari Minggu selalu ada tiap minggu. Hari ini gak apa-apa lah masa gak usah ibadah. Itu dosa kecil. Dan saya selalu bilang gini, iblis gak butuh lubang besar untuk hancurkan saudara. Ketika saudara kasih aja celah kecil sama iblis, mulai malas-malasan, sudah cukup bagi iblis untuk menghancurkan hidupmu. Halo? Hati-hati. Jadi kalau kita berdosa sekarang, ayo bertobat. Jangan tunda untuk bertobat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita ditegur oleh Roh Kudus, maka hari ini diputuskan kembali sama Tuhan. Seperti kaca mobil kalau sudah retak kecil Bapak Saudara, dibiarkan maka retaknya akan semakin besar. Saya punya tulang dari istri saya di Surabaya itu, ketika kami keluar kota, lalu di jalan tol itu kencang, kecepatan 100 sampai 120 km per jam, lalu ada kerikil yang terplanting, Bapak Saudara, kena ke kaca mobil, tas pecah. Bapak Saudara, nantulang dari istri saya dan nantulang saya berarti ya, Bapak Saudara, lalu nggak memperbaiki itu, lama-lama retaknya makin besar Bapak Saudara. Lalu nantulang ini, Jos tolong bantu deh bawakan ini ke bengkel, kayaknya itu makin parah tuh retakannya mobil ini. Oh iya nantulang. Kalau dibiarkan Bapak Saudara akan retak besar, nggak ada lagi kacanya. Bebas Bapak Saudara, angin masuk, semua masuk. Sama, dosa kecil itu sekecil apapun itu harus segera diselesaikan. Karena kalau dibiarkan akan semakin merusak. Yang ketiga, yang terakhir. Tapi tadi saya katakan inilah kabar baiknya. Bahwa penebusan Yesus memulihkan gambar Allah. Kolose 3:10 tadi kita sudah baca. Sekarang saya lanjutkan. Efesus 4 ayat 24. Ya 24 ini harusnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Penebusan Yesus Bapak Saudara itu memberikan kita kehidupan yang baru. Maka kita harus mengenakan manusia baru katanya. Untuk apa ya? Kolose 3:10. Menurut gambar kalibnya. Kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya Allah. Lalu Efesus pasal 4 dikatakan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Inilah misinya Yesus datang ke dunia Bapak Saudara. Yesus datang bukan hanya untuk membawa kita ke surga, tapi Yesus datang untuk memulihkan kita menjadi manusia baru. Yang setuju katakan amin. Yesus datang ingat bukan hanya membawa kita ayo masuk surga bersama dengan aku. Tidak, tapi dia lihat kita punya pemulihan dalam hidup kita. Bapak Saudara melalui salib, bisa diklik deh, melalui salib dosa diampuni.
Melalui kebangkitan Yesus Kristus hidup baru diberikan bagi kita. Makanya kalau kita Paskah itu bagi-bagi telur Paskah. Telur itu lambang dari kehidupan yang baru. Melalui kebangkitan Yesus kita diberikan hidup yang baru. Dan melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan nanti kepada kita, nanti kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Bapak Saudara. Karakter kita diperbarui. Jadi perhatikan saya, penebusan Kristus itu pasti mengubahkan. Mengubahkan apa, Pak? Hati kita yang keras menjadi lembut. Hati yang najis menjadi kudus, bukan kudisan ya. Manusia lama menjadi ciptaan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah. Iya. Jadi Bapak Saudara, keselamatan bukan sekedar status ya aku orang Kristen, tapi keselamatan itu merupakan transformasi. Jadi kalau saudara mengaku aku udah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, tapi saudara belum mengalami transformasi, saudara hanya Kristen KTP. Status saudara aja yang Kristen. Tapi identitasmu engkau belum jadi orang Kristen sesungguhnya. Karena bicara tentang iman Kristen itu adalah iman yang mengubahkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan saudara. Alkitab selalu mengatakan kepada kita, ayo kita mengalami yang namanya transformasi, perubahan hidup. Saya selalu bilang begini, maka coba cek dulu ya, dulu dengan sekarang kita ada bedanya enggak? Saya tanya dulu, ada enggak bedanya? Bedanya apa? Sekarang makin jahat. Harusnya makin baik, saudara, ya atau enggak? Iya kan? Dulu kita suka maki-maki orang, sekarang kita suka dimaki-maki. Salah juga itu, berarti kita salah itu kan. Dulu kita suka menghina orang, sekarang kita mulai mengasihi orang. Kita masih simpan kepahitan sama orang, kita mulai mengampuni. Bapak saudara, tadi malam saya cerita dengan istri saya di tempat tidur ya. Kami tidurnya agak malam. Kami cerita, istri saya bilang gini, Bang, aku baru di sini aku merasakan bagaimana dikhianati katanya. Oh iya, baru kali ini aku merasakan bagaimana sakitnya dilukai. Ya mungkin ini sudah bagian dari proses Tuhan, saya bilang begitu, saudara. Sama yang kita sayang, bilang. Aku pun hianati sebisa dirimu. Kalau siapa? Kirspaji kan bilang gitu, saudara. Tapi ini proses Tuhan untuk kita sayang. Tetap semangat, ciayo. Iya, saudara. Beberapa tahun kami di sini, kami merasakan bagaimana sakitnya dihianati, sakitnya dilukai. Di sini kami rasakan di Tapanuli Utara. Tapi saya bilang udah belajar mengampuni. Kalau gitu Bang, ayo kita doa lagi, ayo. Jadi kami udah doa lagi. Supaya kita, untuk apa kita doa sayang? Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita mengampuni orang-orang yang melukai kita. Ayo, saya bilang, kami pegangan tangan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengampuni orang-orang. Kami sebut nama mereka-mereka yang melukai hati kami. Oke, plong. Tidur kita sayang ya, tidur kami besar. Bangun pagi tadi segar. Gak ada lagi, lepas. Ayo kita belajar, Bapak Saudara, hal yang sama. Gak gampang memang. Gampang gak, Bapak Saudara? Saudara mengampuni orang yang bersalah sama saudara? Gampang gak? Nehi. Susah. Minta ampun kita. Tapi kalau kita bilang, Roh Kudus, tolong kami untuk bisa melepaskan pengampunan. Kami ampuni si A, si B, si C. Kalau kami salah, Tuhan ampuni kami. Amin. Bapak Saudara, karena namanya relasi itu, Bapak Saudara. Kita jangan sombong ya. Kita itu butuh orang. Halo? Saudara, makanya Alkitab selalu berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Kita tuh harus jadi peacemaker, bukan troublemaker. Kita, emang gua peduli denganmu. Aku gak butuh kamu. Biar aja kita, lu gua kita putus, kita pisah. Kita ini butuh orang. Saudara mungkin merasa saudara gak butuh dia. Saudara bermusuhan dengan dia. Saudara gak tahu nanti suatu saat nanti saudara pasti butuh dia. Makanya relasi itu harus dijalani terus dengan orang siapapun. Mau orang lebih rendah dari kita, kalau kita gak rendah, orang yang di atas kita. Jangan kita hanya cari relasi ke atas kita. Semua orang. Kita we need someone. Kita butuh seseorang. Amin, Bapak Saudara. Gak ada orang sini yang gak butuh orang lain, Bapak Saudara. Makanya kita jangan sombong ya. Kita merasa emang hanya dengan kamu aku bisa hidup, aku bisa melakukan ini dan itu. Tanpa kamu juga aku bisa. Kau lihat ya. Itu jahat, Bapak Saudara. Makanya ayo kita belajar untuk apa? Untuk mengalami transformasi. Dan ini terjadi bukan langsung bim salah bim.
gitu ya. Amos jadi malaikat, enggak. Tapi proses. Tuhan berikan kami kesabaran. Amin. Begitu amin, Tuhan pertemukan kita dengan orang yang buat kita marah kan? Ya kan? Tuhan kan selalu bekerja melalui proses, saudara. Amin. Enggak, kita bilang Tuhan berikan aku kesabaran. Bim salabin. Daniel jadi sabar. Enggak, begitu dia keluar kamar habis doa, langsung datang nanti orang lain mau mukul dia. Nah, langsung Tuhan mau jawab doa dia kan? Itu sekarang ujian kesabaran. Kalau dia langsung hantam, babak belur gitu ya. Ya berarti dia enggak mau ya menerima jawaban doanya kan? Tadi dia minta sabar. Sama, Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang. Tuhan kasih orang-orang yang melukai hati kita. Untuk belajar mengampuni. Jadi apa yang kita pelajari? Bisa lihat gambar ini Bapak Saudara. Seorang pelukis mengalami sebuah musibah, lukisannya terbakar. Lukisan yang indah terbakar, Saudara. Jadi rusak, perhatikan, rusak lukisannya. Karena terbakar. Orang-orang bilang begini, aduh lukisan itu sudah rusak total, buang. Itu hanya sampah. Dia bilang begini, enggak, ini tetap milikku dan aku akan memulihkannya. Lalu dia bayar harga yang mahal untuk memperbaiki lukisan itu. Dia upayakan apapun yang bisa dia buat untuk apa? Menghasilkan lukisan yang kembali indah dilihat oleh orang. Demikian juga hidup kita. Kita ini sudah seperti sampah, gak ada lagi harganya karena rusak oleh dosa. Tapi Yesus bilang, kamu milikku, aku mau pulihkan kamu. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita ini kembali memiliki gambar Allah yang sempurna. Kita memancarkan Kristus dalam hidup kita. Jadi saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara tolong ya, jangan jadi orang Kristen harian. Jangan jadi orang Kristen mingguan, bulanan, tahunan, musiman. Tapi jadilah orang Kristen setiap detik dalam hidupmu. Jadi orang Kristen. Artinya apa? Hidup benar gitu loh. Jangan hari Minggu aja baru saudara benar. Ketika saudara, aku besok WL, hari ini harus jaga perkataan, jaga pikiranku. Pokoknya tunggu aku selesai pelayanannya, aku balas kau. Sekarang sabar, besok WL ya, besok WL gitu ya. Kau tunggu besok Senin ya. Aku selesai pelayanan atau enggak Minggu sore, enggak usah lama-lama deh. Minggu siang jam 12 habis ibadah. Ku gas kau. Banyak orang gitu kan saudara. Itu namanya orang Kristen tahun baru baik semua. Ampuni aku Pak, Dek, ampuni kakak ya. Kakak janji. Enggak ngulangi lagi. Tunggu hari ketiga. Bangkit lagi manusia lamanya. Saudara terkasih, ayo kita jadi orang Kristen setiap saat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat ya, penebusan Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman kekal dari neraka, tapi dia mau memulihkan kembali gambar Allah dalam hidup kita. Dulu rusak karena dosa, tapi sudah dipulihkan karena kasih karunia. Tuhan tidak hanya mengampuni masa lalu kita, Yesus juga mau membentuk masa depan saudara dan saya. Jadi jangan lagi saudara terbayang-bayang oleh masa lalumu. Ayo sekarang perhatikan siapa kamu sekarang dan siapa kamu ke depannya. Tuhan gak mau urusan dengan belakangmu. Tinggalkan itu semuanya. Sekarang Tuhan mau membentuk masa depan yang baik bagi kita semua. Amin. Siang ini mari datang sama Tuhan dengan kerendahan hatimu dan bilang, Tuhan pulihkan aku. Izinkan Tuhan memulihkan gambar Allah dalam diri kita semuanya tanpa terkecuali siapapun kita. Amin Bapak Saudara. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kita boleh diingatkan bahwa Yesus menebus kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi dia mau memulihkan gambar Allah yang rusak karena dosa-dosa kita. Hari ini izinkan Roh Kudus yang menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi saya berdoa biar Roh Kudus yang menjamah hati saudara, memulihkan saudara. Satu persatu, tanpa terkecuali kita semuanya, buka hatimu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, apa yang ingin engkau ungkapkan kepada Allah, mari ambil waktu kepada Tuhan. Engkau boleh berdoa dalam hatimu di tempatmu masing-masing. Katakan, Tuhan pulihkan aku. Tuhan ampuni aku. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau ada orang-orang yang masih saat ini belum bisa engkau ampuni, sebut namanya, katakan, Tuhan aku mau mengampuni si A, aku mengampuni istriku, mengampuni suamiku, mengampuni anakku, mengampuni temanku, mengampuni pendetaku, mengampuni gembalaku, mengampuni rekan pelayananku, mengampuni siapapun itu.
Sebutkan, katakan kepada Tuhan dalam hatimu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan izinkan Bapak Ibu iblis memperdaya kita, menanamkan kebencian, iri hati di hati kita. Karena itu hanya akan merusak hubungan kita dengan Allah. Hari ini Tuhan mau, ayo mengalami restorasi, mengalami transformasi, mengalami perubahan. Karena Yesus telah tebus kita. Izinkan Dia memulihkan kembali gambar Allah yang ada pada kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak Berarti, amin, lagi hidup ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. oh jadilah padaku seperti yang Kau katakan. Ku telah mati, oh ku telah mati dan tinggalkan, haleluya, Cara hidupku yang lama. amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Katakan hidup ini, Tuhan, ku letakkan pada mesbah-Mu, Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama pada siang hari ini. Mari buka hati kita. Hari ini kita boleh diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan bahwa Yesus sungguh-sungguh menghargai kita semua. Itu terbukti ketika kita jatuh dalam dosa, hubungan kita terpisah dengan Allah Bapa. Yesus turun menjadi sama dengan manusia. Dia tebus saudara dan saya. Dia angkat segala masalah dalam hidup kita. Dia sucikan kembali kita. Hanya saja seringkali kita masih keraskan hati kita. Kita gak mau berserah sama Tuhan. Kita masih pertahankan hal-hal yang membuat hati kita ini semakin hari semakin rusak, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan mau, ayo buka hatimu. Izinkan Tuhan bekerja, katakan Tuhan bekerja, jamah hatiku. Saudara, Tuhan mau kita jadi ciptaan yang baru. Ayo sama-sama belajar jadi ciptaan yang baru. Kita tinggalkan yang lama. Mari bawa hidupmu kepada mesbahnya Tuhan pada siang hari ini. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, memulihkan kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita. Dengan lembut kita katakan kepada Tuhan. Kita taruh tangan kita di dada kita. Fokus kepada Tuhan, katakan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tuhan ampuni kami. Hidup ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Pada mesbah-Mu, ya Tuhan, jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau. Lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan, katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan,
hidup ini. Amin. Ku letakkan pada mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pulihkan kami. Tuhan menjamah kami. Tuhan melawan kami. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan kami Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau saya doakan, saudara boleh berdiri di tempat saudara masing-masing. Mari pejamkan matamu. Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan di tempatmu berdiri. Engkau yang rindu mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Jangan lihat kiri kananmu. Hari ini biar engkau hanya memandang kepada Tuhan saja. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hamba berdoa kepada Engkau pada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan mereka. Ubahkan mereka Tuhan. Ada banyak mungkin hal-hal yang selama ini menghalangi langkah mereka untuk mengikut Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dipatahkan oleh Tuhan. Dilepaskan Tuhan dari ikatan-ikatan, dari belenggu apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Kristus yang mengubahkan setiap jemaat Tuhan, memulihkan mereka menjadi ciptaan yang baru. Gambar Allah dipulihkan pada diri mereka, menjadi berkat. Hidup mereka mempermuliakan Tuhan, perkataan mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong pegang tangan umat-umat-Mu yang angkat tangan, yang berserah kepada Engkau pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Tolong mereka. Kami tahu kami gak bisa jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima pemulihan daripada Tuhan. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapa. Buat firman Tuhan ingatkan kami bahwa penebusan-Mu telah memulihkan gambar Allah pada diri kami yang sebelumnya rusak karena dosa. Biar kami tidak berdamai dengan dosa. Kami tidak kompromi lagi dengan dosa. Kami menghargai hidup kami sebagai ciptaan Allah, gambar Allah. Dan kami juga mau menghargai orang-orang lain Tuhan di sekitar kami. Kami tidak mau merendahkan mereka, tidak mau mengejek mereka. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghargai orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Kami juga boleh belajar bahwa kami perlu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Biar kami mau terus hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, meteraikan firman Tuhan. Kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara yang siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan iman mari sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak saudara, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita dan boleh terus kita kerjakan terus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita tidak mampu menjalani semuanya, tapi kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kepada petugas, kami persilakan. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman pada hari ini, saya sapa kita semua, Shalom. Baik, yang menjadi pengumuman kepada kita pada hari ini, Minggu 26 April 2026. Yang pertama,
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam ibadah raya minggu hari ini. Kiranya hadiran Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Yang kedua, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pertama kali hadir beribadah di gereja ini? Kalau ada, kami persilakan untuk berdiri untuk disambut oleh Asar. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian belum memiliki tempat untuk beribadah menetap, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan bersama kami di gereja ini. Yang ketiga, untuk kegiatan dan ibadah gereja kita dalam minggu ini dapat kita untuk kedepannya dapat kita simak dalam Permata News berikut ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita boleh terus berjalan bersama dalam kasih dan anugerah-Nya. Setiap minggu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, bersekutu, dan melayani lebih sungguh lagi. Karena itu, mari kita simak bersama beberapa informasi pelayanan gereja kita dalam minggu ini, supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap karya Tuhan di tengah jemaat-Nya. Berikut ini, Permata News minggu ini. Pertama, doa malam dan pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 19.30 WIB di gereja. Doa malam ini merupakan komunitas doa yang terbuka bagi seluruh jemaat yang rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu setiap hari Kamis malam untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Secara khusus, seluruh pelayan Tuhan di gereja ini diwajibkan untuk mengikuti doa malam tersebut sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pelayanan kita. Kedua, ibadah pemuda Blessing Community akan diadakan pada hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 19.00 WIB. Ibadah ini berupa ibadah sel. Mari ajak teman, kerabat, sahabat, bahkan pacar saudara untuk bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda dan kelompok sel di gereja ini. Ketiga, ibadah raya atau kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta Yosua Sibarani MTH. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Mari ajak seluruh keluarga dan teman untuk menikmati hadirat Tuhan dan mengalami keintiman bersamanya dalam ibadah yang penuh berkat ini. Demikian Permata News minggu ini. Mari kita terus setia dalam ibadah, bertumbuh dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan ayat firman Tuhan untuk kita semua terambil dari Amsal pasal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangnya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan sedikit pengumuman. Saya tegaskan yang pertama, doa malam hari Kamis tetap kita adakan Bapak Ibu ya, seperti biasa kami mengundang jemaat Tuhan, tidak hanya para pelayan tapi semua jemaat boleh datang. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan, doa kita saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan satu sama lain di hari Kamis jam 7:30 malam. Kemudian Bapak Ibu, untuk anak muda khususnya hari Sabtu kita ibadah sel ya. Seperti biasa yang kita lakukan setiap minggu pertama di awal bulan kita selalu ibadah sel. Jadi ibadah nanti per kelompok-kelompok sel ya, kita sharing, kita saling berbagi, saling mendoakan juga dalam kelompok sel. Maka anak-anak muda yang sudah tergabung di komunitas ini, ayo ajak temanmu untuk hari Sabtu depan ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Bagi anak-anak muda yang hadir pada hari ini yang mungkin rindu untuk boleh bertumbuh bersama-sama, boleh mengikuti komunitas anak-anak muda Youth Blessing Community di gereja ini hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian anak-anak muda akan mengadakan retreat Bapak Ibu Saudara ya. Ada perubahan Bapak Ibu Saudara, karena tanggal 10 Mei itu kita merayakan ulang tahun gereja kita.
Jadi kita ada acara event spesial, ibadah spesial ulang tahun gereja kita ini tanggal 10 Mei Bapak Ibu Saudara, hari minggu 2 minggu lagi berarti ya. Harusnya kan kita retreat tanggal 8 sampai 9 Mei nih bagi anak muda nih. Supaya fokus kepada acara ulang tahun gereja, ibadah itu, maka ibadah retreat anak muda itu kita undur di bulan Juni minggu kedua, hari Jumat dan Sabtu. Jadi masih ada waktu untuk anak-anak muda untuk mengumpulkan kontribusi hanya sebesar 100.000 rupiah, sudah dapat makan, snack, menikmati wahana di sana, kita ibadah dan kita juga boleh nginap 1 malam di rumah retreat itu. Ya, nggak jauh di daerah Toba sana, Bapak Saudara ya. Boleh ajak teman yang lain maksud saya, yang mungkin di luar komunitas kita nggak apa-apa, supaya boleh bersama-sama nanti mengalami pemulihan di ibadah atau kegiatan retreat pemuda di gereja ini. Nah, seperti biasa, maka mulai minggu kemarin kita sudah mengumpulkan persembahan untuk retreat itu. Saya juga undang kolektor untuk boleh membagikan kantong persembahan maksudnya, supaya kita kumpulkan kembali persembahan untuk mendukung retreat anak-anak muda. Silakan tadi kolektor tadi mana? Oh, sudah 2 kali. Oh, sorry, saya nggak lihat. Iya, udah 2 kali ternyata langsung ya. Iya, nggak sabar ya mau memberkati gitu ya. Oke, baik. Oh, sudah ya. Oh, mohon maaf Bapak Saudara ya. Jadi ketiga kali gitu ya. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Intinya kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya, adik mahasiswa khususnya, nggak punya uang untuk persembahan, jangan karena itu saudara nggak datang ke gereja. Amin. Halo? Ya. Kalau saudara memang nggak punya, I have no money, saya nggak punya uang untuk persembahan, jangan jadi terhalang untuk ke gereja. Datang ke gereja, Tuhan lihat hati kita. Amin. Kalau kita ada berkat, silakan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, persembahan di gereja ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ini untuk operasional pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya tidak dapatkan 1.000 rupiah pun dari persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik itu persepuluhan, persembahan khusus atau persembahan umum. 1.000 rupiah pun saya dan istri nggak dapat apa-apa. Ya kan, bahkan kami juga belajar untuk memberkati. So, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk memperkaya siapa-siapa, saya selalu katakan. Tapi ini dari kita untuk kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Amin Bapak Saudara? Ya, itu aja yang saya sampaikan bagi kita semuanya. Dan tetap semangat Bapak Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan doa syafaat. Saya serahkan kepada yang bertugas doa syafaat. Oh ya, kepada Ina. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, sungguh luar biasa Tuhan. Ibadah kami pada saat ini Bapa di surga, kami merasakan Engkau hadir bersama kami, mengurapi kami, melawat kami satu persatu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan hidup segambar dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, supaya kami tetap menuntut, supaya kami tetap dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hidup kami hari demi hari Tuhan, supaya kami bergaul karib dengan Tuhan dan belajar untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, sekalipun kami berbeban berat, memiliki pergumulan yang berat, sekalipun hambatan itu ada di hadapan kami, tapi kami dibangkitkan oleh firman Tuhan pada saat ini, supaya kami tetap kuat, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja Permata Sipoholon Bapa di sorga. Tuhan, kami merindukan Engkau tetap hadir bersama kami. Di tengah-tengah ibadah kami berharap Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi kami Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa bagi tim Praise and Worship Bapa di sorga, berikan kesehatan tetap kepada mereka Bapa di sorga, biar mereka melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk
untuk Tuhan sebagai gembala koordinator di tempat ini Bapak Yosua Sibarahni beserta istri Bapak di sorga. Tuhan, kami minta pengurapan khusus Engkau curahkan buat hamba-Mu ini. Pakai semakin hari demi hari untuk Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun mereka Tuhan di universitas bekerja melayani Bapak di sorga, Tuhan yang menyanggupkan hamba-Mu ini, Tuhan yang pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau memberkati mereka Bapak di sorga, Engkau memberkati seluruh Tuhan pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan Engkau taruhkan Tuhan, karena kami tahu janji-Mu iya dan amin, tidak pernah terlambat janji Tuhan bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, kami berdoa Bapak di sorga, Tuhan memberkati semuanya Bapak di sorga. Anak-anak kami Tuhan yang mulai dari sekolah minggu Tuhan, SD, SMP, SMA, baik mahasiswa Bapak di sorga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi di dalam nama Yesus. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami melihat Tuhan goncangan Tuhan yang ada di sekitar kami, yang sudah terjadi Tuhan, baik Tuhan pertengkaran dalam rumah tangga, KDRT dalam rumah tangga, perselingkuhan, perzinahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jemaat GBC Puholon dijauhkan daripada itu semua Bapa. Biarlah kekudusan itu menjadi milik kami ya Bapa di surga. Biarlah kami benar-benar berjalan sesuai petunjuk daripada Tuhan. Biar kemenangan itu menjadi milik kami Bapa di surga. Dan pasti Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak luput dari segala dosa-dosa kami, tapi kami percaya dalam nama Yesus, pengampunan itu Tuhan selalu sediakan bagi kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, mahasiswa yang YKN dan keperawatan Bapa di surga. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan yang menolong mereka Bapa. Masa-masa sulit yang mereka hadapi dalam perkuliahan, kami percaya dan yakin Tuhan akan menolong mereka. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, biarlah mereka membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, biarlah mereka benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni mereka kalau mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri, tapi biarlah Tuhan yang bekerja atas setiap mata kuliah mereka, baik yang Tuhan yang belum wisudawan Tuhan, Engkau yang mengetahui segala keluhan mereka, Engkau mengetahui segala Tuhan kegagalan mereka, tapi biarlah mereka tetap datang kepada Tuhan, biarlah tetap mereka menghadirkan Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Segala biaya kebutuhan mereka Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan. Diberkatilah seluruh orang tua mereka Tuhan yang jauh daripada mereka Tuhan, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah usaha mereka Bapa di sorga. Biarlah Tuhan keluarga mereka Tuhan, sekalipun jauh dari mereka, tetap ada damai sejahtera Tuhan yang beserta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami Tuhan di tempat ini, Tuhan yang memberkati terutama kesehatannya terus Tuhan Engkau berikan Bapa di sorga. Tuhan Engkau melihat pelayanan hamba-Mu ini semua rencana Tuhan dalam setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kabupaten Tapanuli Utara, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan turun atas Tapanuli Utara. Diberkatilah Tuhan masyarakat Tapanuli Utara, diberkatilah pembangunannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Bupati Tuhan, Wakil Bupati Tuhan, Engkau urapi mereka, curahkan roh takut akan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di sorga. Begitu juga Tuhan Indonesia Tuhan. Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia adalah
kepunyaanmu Bapa. Diberkatilah bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia ini Indonesia yang damai, aman dan tentram di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin kami Tuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang mengurapi mereka. Curahkan roh takut akan Tuhan, sehingga kedamaian itu terjadi atas bangsa dan negara kami ini. Begitu juga Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa di sorga. Hamba-hamba Tuhan baik di kota, di desa, sekalipun di pelosok Tuhan, misionaris Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus, pengurapan yang luar biasa turun pada hamba-hambamu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam 1 minggu ini kami sungguh yakin dan percaya pertolongan-Mu ajaib dan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami mau pulang Bapa di sorga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati lebih sungguh lagi. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulih. Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan, memberkati kami. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memulihkan, memulihkan. Kau turun tangan memberkati, tangan memberkati. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang selalu setia dalam hidup kami, yang turun tangan memberkati kami. Ketika kami angkat tangan kami tanda berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan mengurapi, menjamah, memberkati kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kami nikmati dalam ibadah hari ini Tuhan. Lewat pujian kami merasakan sukacita, merasakan kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Melalui firman Tuhan kami kembali diingatkan dan dikuatkan untuk kami boleh hidup. Kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami hidup selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat para hamba-hambamu yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan kudus pada siang hari ini. Berkati mereka, urapi dengan urapan baru dari surga. Turun atas mereka. Dengan karunia talenta yang semakin Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Mereka boleh terus melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, melayani adalah sebuah kehormatan bukan beban bagi kami. Ajar kami untuk kami terus memberikan hati kami untuk mau melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkati satu persatu Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi kami punya Tuhan yang maha tahu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Dalam nama Yesus satu persatu. Pribadi lepas pribadi. Dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Berkati dalam studi mereka yang masih belajar. Atau sebagai mahasiswa Tuhan. Tolong mereka. Yang menyusun tugas akhir. Berikan hikmat bagi mereka. Kekuatan, sukacita, pengharapan. Bagi keluarga-keluarga Tuhan yang bermasalah, Tuhan yang pulihkan keluarga kami dalam nama Yesus. Komunikasi yang kurang baik antara suami istri dan anak-anak kami dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kebutuhan kami. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, kebutuhan Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan. Berkati, cukupkan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Mungkin ada yang terlilit hutang yang banyak. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melunasi hutang-hutang kami Tuhan. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh menyelesaikan masalah kami sesuai dengan kehendak Tuhan.
dalam kesehatan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mulai tawar hati, yang mulai jauh dari Tuhan, hamba berdoa jamah hati mereka. Sadarkan setiap mereka bahwa mereka perlu Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Karena di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami teringat buat semua orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Dimanapun mereka ada saat ini, baik keluarga kami, teman kami, kerabat kami, atau siapapun mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang selalu menjawab atas segala persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami, bertemu dengan keluarga, kembali kepada tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami Tuhan dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari musibah, dari niat orang jahat. Tibakan kami dan kami boleh jadi berkat. Kami pulang tidak sama seperti kami datang tadi. Kami pulang, kami sudah diubahkan Tuhan. Kami pulang menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, dan kami di akhir ibadah ini sebelum pulang kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Saudara, mari kita arahkan hati kita. Kita buka tangan kita tanda kita siap terima berkat dari Tuhan. Dan mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang saya sampaikan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati air makanan minumanmu. Tuhan memberkati roti makananmu. Dan kau akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberkati siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat dari Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, daerahku. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita mengambil satu dulu sebentar sebelum kita berpisah-pisah. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.